Artis Indonesia Dewi Ria, penyanyi dangdut keturunan Arab Indonesia, bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti apa kisahnya Dewi Ria menerima Yesus? Mari simak video berikut ini. Kesaksian ini kesaksian pribadi murni dari saya. Tidak ada bermaksud untuk menjelekkan agama tertentu, tidak ada bermaksud untuk mendiskreditkan agama tertentu, tetapi ini murni kesaksian pengalaman pribadi saya bersama Yeshua HaMashiach. Jadi nama saya Dewi Ria, saya dibesarkan oleh keluarga besar saya, kakek saya Arab, turunan Al-Amudin, dan nenek saya India. Dan puji Tuhan saya dibesarkan di Surabaya. Dari kecil saya bersekolah di pesantren Raudhatul Banat dari TK, SD, dan kemudian SMP saya bersekolah di Yayasan Pendidikan Ma'arif Surabaya. Lalu tahun 92-an 90-an lah ya, itu saya hijrah ke Jakarta, kemudian saya sekolah di Bekasi, dan di situ Tuhan izinkan saya untuk saya boleh menjadi artis dangdut, dan Tuhan izinkan juga saya boleh mempunyai album dangdut dunia pada waktu itu, boleh memiliki 5 album. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang angkatan jadul ya masih ingat lagu saya karena cukup terkenal pada saat itu. Lagunya judulnya Perawan dan Bujang, atau segantang dua gantang bunga dan kumbang, kalau perawan dan bujang cinta dan sayang. Itu album saya yang pertama. Lalu album saya yang kedua judulnya Perjaka dan Gadis Desa, atau terkenalnya Cuk 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 Bimbi Saradang Sarunai, kau ketuk pintu di hati, cinta tergapai. Lalu terus Tuhan berikan kesempatan saya untuk punya album ketiga, album keempat, album kelima, dan puji nama Tuhan beberapa album saya cukup meledak di pasaran. Dan tahun 95 pada waktu itu saya berkenalan dengan pacar saya yang sekarang menjadi suami saya, puji Tuhan, namanya Bapak Paul Jeremia. Beliau anak hamba Tuhan, gembala sidang GPDI di Watampone, di 4 jam dari Makassar. Almarhum mertua saya itu ya, Bapak almarhum Pendeta Berti Sutaryo dan Ibu almarhumah Syana Sutaryo. Jadi saya diperkenalkan Tuhan Yesus oleh suami saya, pada waktu itu masih menjadi pacar saya. Dan secara manusia itu mustahil buat saya, karena memang dari kecil juga saya kan bersekolah di pesantren, dan kami keluarga besar juga Arab India ya, yang kental dengan Muslim ya. Jadi saya ditentang oleh keluarga besar saya, terutama mama saya. Waktu itu almarhumah mama saya masih hidup ya. Jadi saya sempat mengalami tantangan dari keluarga besar saya. Mohon maaf, ini saya bukan mau menjelekkan orang tua, tidak ya. Tapi ini merupakan pengalaman pribadi yang saya alami ketika saya mau menerima Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi orang tua saya, khususnya mama saya, itu menentang pada saat itu karena saya berpacaran dengan orang Kristen. Lalu saya, singkat cerita, saya dibawa ke Jawa Timur, di Jombang. Pada waktu itu rencananya mama saya itu mau masukkan saya ke pesantren Tebu Ireng. Tetapi sebelumnya saya dibawa di satu rumah dulu di saudara di Jombang. Di situ saya dikurung di satu kamar, lalu dikunciin dari luar, lalu hanya waktu makan dan minum mama saya itu masuk ke kamar dan memberikan satu kantong plastik untuk saya buang air besar dan buang air kecil. Jadi di situ saya dipaksa untuk saya sholat, saya
dipaksa untuk mengaji karena intinya itu mama saya tidak mau kalau saya masuk Kristen. Lalu di situ saya mengalami penyiksaan. Setiap mama saya masuk kamar kasih makan itu saya disiksa ya. Ya, secara fisik juga saya disiksa, secara batin juga saya dipaksa dan mengalami trauma gitu ya. Jadi sempat mengalaminya 2 minggu saya disiksa itu. Kalau kayak dijodotin tembok gitu ya, kayak diinjak-injak, itu mah hal biasa buat saya. Jadi waktu itu saya masih agama yang lama ya. Jadi waktu itu saya sempat dibawa ke salah satu masjid di Surabaya. Jadi dari Jombang perjalanan ke salah satu masjid di Surabaya. Di situ saya mau disidang oleh mama saya dan salah satu penjaga masjid di tempat itu ya. Jadi dalam perjalanan menuju masjid tersebut saya diantar oleh kakak saya yang laki-laki yang nomor 1, dan kemudian ada saudara saya dan saya duduk di belakang. Waktu itu saya menaiki mobil Jeep. Jeep itu kacanya terbuka, kami tidak memakai AC. Lalu dalam perjalanan dari Jombang ke Surabaya itu saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Pada waktu itu memang pacar saya bilang, kalau kamu sudah nggak sanggup lagi, kamu sebut nama Yesus. Karena nama Yesus itu nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Jadi dia sanggup menolong kamu. Yang saya ingat hanya itu omongan pacar saya itu ya. Terus saya berdoa waktu itu di dalam mobil Jeep. Saya katakan, waktu itu saya masih gengsi untuk sebut Yesua ya. Saya masih gengsi. Jadi saya ngomongnya, oh Tuhannya Paul. Paul itu nama pacar saya yang sekarang jadi suami saya. Suami saya 1 ya. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya 1 dari pacaran ya. Nah, saya berdoa, saya bilang, oh Tuhannya Paul, katanya engkau berkuasa, katanya engkau ajaib, tolong saya Tuhan. Saya takut sekali kalau disiksa lagi sama mama saya. Lalu di situ dalam doa saya melihat sinar yang luar biasa. Saya melihat sesosok yang memakai jubah putih dan memakai mahkota. Lalu ada suara yang sangat-sangat terdengar jelas. Dia berkata, jangan takut anakku, aku menyertai kamu kemanapun kamu pergi. Lalu saya pikir itu hantu ya. Lalu saya tanya, kamu siapa? Lalu dia katakan, akulah Yesua Hamasia, akulah Tuhannya semua umat manusia dan aku akan datang kedua kalinya untuk menghakimi umat manusia. Jangan takut anakku, aku menyertai kamu kemanapun kamu pergi. Lalu saya bilang, amin. Lalu saya lihat sinar yang tadi yang saya lihat itu hilang. Terus sosok yang pakai jubah putih juga itu hilang. Lalu satu mobil itu saudara itu berbau wangi. Saya masih belum tahu ya kalau waktu itu bau wangi itu apa, tapi saya percaya ketika saya sudah percaya Yesus, saya percaya bahwa kehadiran Tuhan itu kalau Tuhan hadir itu baunya seperti dupa yang wangi. Jadi saya percaya bau yang wangi waktu itu saya cium ketika saya berdoa itu kehadiran Yesus Hamasia. Jadi langsung di situ saya amin, dan dalam hati nih ya saya bilang, oh ternyata Tuhannya orang Kristen itu Tuhan yang hidup ya. Saya bilang gitu. Jadi di situ saya semakin yakin saudara bahwa saya nggak akan sia-sia kalau saya ikut Yesus. Saya bilang gitu. Apapun yang terjadi, kalaupun nanti ke depan saya disiksa atau mati sekalipun, saya tidak akan takut karena janjinya iya dan amin bahwa dia sediakan tempat untuk kita di surga. Jadi singkat cerita akhirnya. Dan oh ya, jadi yang bau wangi tadi itu kakak saya juga nyium. Ini bau apa ya? Kok wangi sekali? Terus saudara saya yang 1 juga nyium gitu baunya. Jadi dan itu wanginya nggak hilang-hilang sampai kita tiba di Surabaya di masjid itu. Itu wanginya tidak hilang saudara. Jadi terus akhirnya tibalah kami di masjid itu ya. Si Pak Kiai yang itu sudah nunggu kami di situ sama mama juga sudah nunggu di situ. Singkat cerita, saya ini disuruh untuk nggak boleh masuk Kristen gitu ya. Tetapi saya katakan sama Pak Kiai tersebut bahwa
urusan agama itu urusan saya, Pak Kiai. Lalu dia katakan, kalau kamu masuk Kristen, kamu akan menjadi laknatullah dan kamu akan masuk neraka jahanam, di keraknya neraka yang paling dalam. Lalu saya katakan sama Pak Kiainya, saya bilang, Pak Kiai, urusan masuk surga atau urusan masuk neraka itu urusan saya sama Allah, saya bilang. Lalu saya bilang begitu, urusan saya masuk surga ataupun urusan saya masuk neraka itu urusan saya sama Allah, Pak Kiai. Lalu Pak Kiainya bilang, terus saya gimana dong ini, Dok, katanya. Karena saya waktu itu sama Pak Kiainya ditaruh di bilik-bilik ya, berdua sama Pak Kiainya. Mama saya nunggu di luar karena mama saya nyuruh untuk Pak Kiai itu untuk bujuk saya supaya saya nggak jadi masuk Kristen gitu ya. Terus akhirnya Kiainya bilang begini, terus gimana dong ini, saya harus ngomong apa sama mamamu? Saya bilang, kalau nanti keluar kita dari bilik ini, Pak Kiai cuma bilang sip gitu ya. Jadi kalau mama saya tanya, gimana Pak Kiai? Pak Kiai bilang aja sip. Akhirnya benar saudara, keluarlah kami berdua sama Pak Kiai itu. Mama saya benar nanyanya, bilang, gimana Pak Kiai, gimana anak saya? Pak Kiainya juga ngikutin, katanya sip gitu. Lalu mama saya bilang, alhamdulillah. Jadi dipikirnya mama saya gak jadi masuk Kristen gitu ya. Lalu saya tengok-tengokan sama Pak Kiainya itu. Terus Pak Kiainya udah nggak tahu deh, mungkin nggak tahu mau ngomong apa gitu ya. Akhirnya tapi tetap saya disuruh sholat di situ ya. Saya ikutin lah apa kemauan mama saya gitu ya, karena saya menghargai beliau. Akhirnya singkat cerita, selesai dari masjid itu saya dibawa lagi ke rumah saya yang di Karangpilang di Surabaya gitu ya. Jadi dari Surabaya tapi ke Karangpilang itu mungkin kurang lebih sejaman gitu ya. Akhirnya saya dibawa ke sana saudara. Di situ sudah nunggu banyaklah keluarga saya gitu, termasuk yang nganterin saya tadi gitu ya, kakak saya dan orang yang keluarga yang masih nganterin saya tadi, yang nyium bau wangi tadi di mobil. Nah, udah nunggu juga di situ, semua udah nunggu. Mama saya nanya lagi, saudara ya. Jadi bagaimana Dewi? Kamu masih mau masuk Kristen atau enggak? Katanya gitu. Sambil pisau ditusukkan di sini, tapi banyak juga keluarga yang melarang, jangan kayak orang kesurupan gitu ya. Terus saya pasrah saudara ya, saya pikir gini, kalau saya pun mati ya saya mati masuk surga. Saya bilang sama Tuhan, kalau memang sudah saatnya saya mati saat ini, saya siap Tuhan, saya bilang gitu. Karena pisau semakin ditusukkan di sini saya ya Bapak Ibu. Terus mama saya nanya gitu, ya saya bilang, Mam, saya itu sayang Mami, tapi saya juga sayang sama Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Padahal waktu itu saya masih Muslim ya. Terus gak bisa, kamu harus milih salah satu. Akhirnya singkat cerita, keluarga saya ngademin mama saya gitu ya, supaya gak tambah ngamuk gitu ya. Jadi mama saya diem aja udah. Akhirnya mama saya gak jadi ngamuk karena saudara-saudara saya pada jangan gitu ya, jangan udah tenang dulu gitu. Akhirnya singkat cerita, saya di situ disuruh sama mama saya untuk saya telentang. Di situ saya dilangkahin 3 langkah oleh mama saya. Lalu saya dicuciin muka saya dengan air pipisnya. Lalu saya disuruh ke kamar berdua sama mama saya. Saya disuruh mandi kembang ya, 7 taman. Rupanya mama saya udah siapin air mandi kembang 7 taman untuk saya. Jadi saya mandi di situ, saya ikutin aja semua apa mama saya mau ya, supaya dia lega gitu ya. Terus dia tanya lagi, saya dijambak, saya dijedotin. Dia tanya lagi, saya bilang, Mam, saya sayang Mami, tapi saya juga sayang sama Yesua. Terus, gak bisa, harus pilih salah satu, katanya. Kalau kamu saya bunuh saat ini, gak apa-apa, buat saya darahnya halal. Nah, terus saya bilang, dalam hati ini ya, oh Tuhannya Paul, tolong saya gitu ya. Secara ini saya juga masih gengsi gitu, nyebut Yesua gitu ya. Oh Tuhannya Paul, tolong saya. Aduh, saya mau diapain lagi ini? Akhirnya puji nama Tuhan, mendadak mama saya tuh berhenti diem gitu ya.
dia ngeliatin saya terus. Saya ngeliatin juga dia gitu. Mama saya bilang, saya sayang sama kamu, Dok, katanya. Kenapa kamu jadi kayak gini gitu ya. Jadi dianggapnya mama saya itu didukunin gitu ya. Terus saya juga diam, saya nggak nyaut, nggak apa. Ya udah, kamu sekarang dibawa lagi ke Jombang. Jadi karena tidak ada jawaban, mama saya juga nggak dapat jawaban karena saya jawabannya begitu tadi ya. Akhirnya saya dibawalah ke Jombang, yang tempat yang tadi awal. Saya dikurung lagi di situ di satu kamar. Nah, setelah saya lewati hari demi hari, mama saya itu rupanya dari Jombang itu besoknya mama saya pulang ke Jakarta. Nah, tapi mama saya titip ke kakak saya yang pertama untuk ngunciin pintu, tetap saya ngunciin pintu dari luar, titip saya gitu ya. Jangan lupa bujuk-bujuk itu adikmu gitu ya. Terus mungkin singkat cerita, setelah 2 minggu itu kakak saya mungkin lihat saya, kok ini anak sering ngelamun gitu ya, kok udah kayak ngomong-ngomong sendiri gitu dilihat. Jadi dia mungkin kasihan gitu lihat saya. Akhirnya kakak saya bilang, Dewi, saya mau nolong kamu gitu. Tapi kamu janji ya, seumur hidupmu. Sebetulnya saya nggak boleh cerita ini ya, karena ini perjanjian saya dengan kakak saya. Jadi kamu janji seumur hidupmu untuk kamu tetap pegang teguh janji ini. Sampai kapanpun jangan sampai ada orang yang tahu bahwa kamu keluar dari rumah ini, itu saya yang nolongin kamu. Lalu saya bilang sama kakak saya, iya mas, terima kasih banyak udah nolong saya. Saya percaya itu kuasa Tuhan gitu ya. Karena buat saya untuk kabur itu mustahil, saudara. Karena saya dikunciin pintu. Nah, akhirnya kakak saya bikin rekayasa begini. Supaya tidak ketahuan bahwa saya keluar dari pintu, karena takut ketahuan sama istrinya kan. Jadi disuruhnya lah saya ini keluar lewat jendela. Nah sementara orang yang disuruh jaga saya di depan jendela kamar itu ditarik sama kakak saya, diajak suruh masuk ke dalam untuk makan. Supaya pas saya keluar jendela itu, yang jaga jendela itu nggak ngelihat bahwa saya kabur lewat jendela begitu. Jadi akhirnya dibikinlah rekayasanya seperti itu. Singkat cerita saya keluarlah, saya kabur dari jendela itu. Saya kabur lari hanya pakai daster, saudara, hanya pakai baju yang nempel di badan, dan saya hanya bawa 1 kantong plastik. Saya bawa di situ air minum, saya bawa juga obat-obatan karena saya suka pusing kepala gitu ya. Nah, akhirnya kakak saya kan udah kasih uang tuh tadi 50.000. Saya ingat banget uangnya 50.000 tahun 95. Itu udah banyak banget. Terus kasih obat-obatan, ini kamu kabur lewat jendela, nanti orang yang jaga di jendela itu saya ajak masuk supaya nggak lihat kamu. Nah, akhirnya saya keluarlah dari situ. Singkat cerita saya naik bus. Dari Surabaya itu ke Jakarta, saudara. Akhirnya saya tiba di Jakarta di rumah tantenya suami saya di Lebak Bulus. Nah, singkat cerita keluarga saya, khususnya mama saya itu akhirnya nyari. Jadi nyari, tapi kakak saya juga ikutan nyari gitu. Saya nggak tahu, berarti dia kabur lewat jendela gitu kan. Nah, akhirnya mama saya nyuruh orang-orangnya kayak yang pakai baju tentara gitulah ya, itu datang ke tempat tantenya suami saya di Lebak Bulus. Dan puji Tuhannya, sebelum hari H, karena saya feeling pasti nih mama saya nyari saya nih, akhirnya keluarga besar suami saya itu suruh saya menandatangani 3 surat. Jadi 3 surat di sini isinya bahwa saya keluar rumah, kabur dari Surabaya itu tidak ada yang memaksa dan tanpa ada paksaan dari siapapun. Itu karena keinginan saya pribadi. Itu yang pertama. Lalu tanda tangan yang kedua, surat pernyataan saya itu menyatakan bahwa saya mau masuk Kristen itu karena keinginan pribadi saya dan tidak ada paksaan dari
pihak manapun. Itu suratnya masih ada, saya simpan sampai sekarang. Lalu surat pernyataan yang ketiga, tanda tangan di atas materai, itu saya menandatangani surat pernyataan bahwa saya menikah dengan suami saya Paul, itu tanpa ada paksaan dari pihak manapun, tetapi itu keinginan saya pribadi. Jadi 3 rangkap surat itulah saya tanda tanganin, dan puji Tuhannya ya, besoknya pas ceritanya, bukan besoknya, 2 hari kemudian keluarga saya, mama saya itu nyuruh tentara-tentara itu untuk datang ke rumah tante suami saya yang di Lebak Bulus gitu ya. Akhirnya security yang ada di rumah tante suami saya itu kasih lihat, ini anak ini menandatangani semua ini, silakan dibaca gitu ya. Nah, tentara tadi yang tadinya marah-marah mau angkut saya, akhirnya dibacalah surat 3 itu. Mereka akhirnya nggak bisa bikin apa-apa karena semua itu surat saya tanda tangan pribadi, dan saya tulis, bukan saya ketik tetapi tulis tangan gitu ya. Jadi mereka akhirnya pulang, nggak bisa bikin apa-apa karena surat itu tadi ya. Akhirnya mama saya tuh ngamuk-ngamuk. Yang saya dengar ya dari adik saya, katanya mama saya sampai pingsan-pingsan gitu ya. Nggak terima kalau saya ini masuk Kristen karena keluarga besar kami tidak ada yang Kristen gitu ya. Dan akhirnya singkat cerita, saya ditolak oleh mama saya, bahkan saya tidak diakui anak, bahkan mama saya pun bilang saya tidak dapat warisan apapun dan saya tidak diakui anak sampai kapanpun. Tetapi di situ ya saya menerima ya. Secara hati juga saya berat ya, namanya orang tua gitu ini. Tapi saya bisa mengerti perasaan mama saya. Jadi saya mengampuni mama saya doakan dia, kiranya Tuhan membuka hati dan pikirannya, melembutkan hati dan pikirannya. Dan singkat cerita, 3 bulan saya belajar Tritunggal Allah, dan 3 bulan itu setelah saya belajar itu, akhirnya saya dibaptis, dan kemudian saya akhirnya menikah. Saya dibaptis bulan Desember tahun 95, dan saya pun menikah di bulan Desember tanggal 4 tahun 95. Puji nama Tuhan, di pernikahan saya tidak ada satu orang keluarga pun yang hadir dari saya. Tetapi puji Tuhan, saya juga nggak sakit hati. Saya tetap mengampuni karena saya mengerti perasaan seorang ibu ya, bagaimana dia menyayangi saya. Jadi saya hanya bisa mendoakan. Selama 2 tahun itu saya tidak bertemu dengan mama saya. Dan akhirnya saya doa, saya puasa, saya doa, saya meminta Tuhan supaya melembutkan hatinya. Dan akhirnya pada waktu Idul Fitri hari kedua, nah saya coba-coba menelepon mama saya ya. Saya nomornya dari adik saya yang ngasih gitu ya. Adik saya yang ngasih saya nomor telepon mama saya, dan mama saya katanya izinkan saya telepon. Akhirnya saya telepon mama saya bilang, "Mam, saya mau datang ke rumah di Bekasi. Saya mau datang bawa keluarga suami saya dan saya mau meminta maaf." Akhirnya mama saya bilang, "Ya, silakan kamu datang." Dia tanya juga, "Apa kabarmu? Bagaimana? Kamu sekarang sehat apa enggak?" Terus pas hari Lebaran kedua, saya datang ke rumah kakak saya yang di Bekasi. Di situ mama saya udah nunggu saya, dan keluarga suami saya, papa, mama suami saya juga hadir. Di situ saya sujud minta maaf di kaki mama saya. Saya bilang, "Mam, maafin saya ya. Maafin saya ya, Mam. Saya sudah menyakiti hati Mami.
Saya sudah jadi anak yang durhaka. Saya minta maaf ya, Mam. Saya sujud di kaki mami saya. Saya cium kakinya. Saya cium tangannya. Lalu mama saya bilang, lakum dinukum waliyadi. Agamamu, agamamu. Agamaku, agamaku. Kalau itu sudah menjadi keputusanmu, silakan kamu jalankan agamamu. Tapi satu permintaan mami, kamu kalau sudah ikut agamamu, kamu jangan tanggung-tanggung. Kamu harus sepenuh hati. Di situ saya tenang, saya lega. Saya bilang makasih ya, Mam. Makasih. Maafin saya ya, Mam. Saya belum bisa jadi anak yang baik. Mami saya cuma lulus saya diciumin. Terus akhirnya, puji Tuhan kami berdamai. Puji Tuhan semuanya indah. Semuanya damai, tenang, luar biasa. Saya juga gak nyangka kalau mami saya itu sambutannya seperti itu. Akhirnya ya kami makan sama keluarga suami juga makan, semua disambut dengan hangat luar biasa. Kakak saya juga semua luar biasa menyambut saya. Dari situlah pemulihan hubungan itu terjadi gitu ya. Dan akhirnya kami terus kontek-kontekan mami ya. Dan setelah beberapa tahun kemudian, mami saya itu udah meninggal 7 tahun yang lalu. Tetapi sebelum meninggal, 1 tahun sebelum meninggal, Tuhan izinkan mami saya itu saya yang rawat. Saya percaya semua itu ada rencana Tuhan. Semua ada maksud Tuhan yang indah buat saya dan mami saya. Jadi mami saya 1 tahun saya rawat. Di situ mami saya lihat saya rawat baik-baik, saya sayang sama dia ya. Apa yang dia mau saya turutin semua. Terus akhirnya dia lihat tiap minggu saya pelayanan di gereja. Waktu itu saya menjadi pelayan Tuhan di GBI Rayon 1E Bintaro House of Shalom. Jadi saya melayani di departemen musik. Jadi mami saya melihat saya tiap minggu gereja. Setiap mau berangkat gereja, saya pamit sama mami saya. Satu waktu saudara, mami saya bilang, kamu tuh pelayanan kok gak ngajak-ngajak mami gitu ya. Saya kaget. Saya bilang, hah? Mami sadar gak itu ngomongnya? Iya katanya. Ajak kek mami katanya ke gereja gitu ya. Saya pengen tahu kamu tuh pelayanan kayak apa sih? Kamu jadi pembantu katanya. Kan saya maklum ya mami saya nggak tahu. Jadi kamu jadi pembantu, kasih makan, kasih minum pendeta gitu katanya. Nggak gitu mam. Jadi pelayanan saya itu saya nyanyi di gereja. Lalu mama saya bilang astagfirullah katanya gitu. Terus saya ketawa dong, saya bilang lah katanya tadi mau ikut, jadi mau ikut apa enggak? Terus ya deh saya penasaran. Akhirnya minggu depannya saya ajak mami saya ke gereja sama adik saya yang bungsu. Terus tiap hari hari Rabu kalau nggak salah hari Rabu ada ibadah umas ya, usia emas, usia yang di atas 50 tahun di GBI House itu. Jadi saya ajak mami saya datang ibadah ke situ. Seneng banget mami saya. Dia bilang enak juga ya ke gereja katanya. Saya disambut orang gerejanya baik-baik katanya. Nggak ada yang sombong katanya. Baik-baik semua. Saya diambilin makan, saya diambilin minum. Ada makan minum juga ya gitu. Jadi saya ketawa juga lihat mami saya ini, lucu juga nih mami. Bilang iya mam. Nanti lain kali diajak lagi ya mami mau ikut katanya gitu. Oh ya udah kalau mami mau, saya bilang itu. Akhirnya berjalan terus waktu. Singkat cerita, mami saya dari mulutnya sendiri ngomong, Wi, saya mau dong ikut kamu. Maksudnya
itu loh yang kata kamu, kalau mau ikut Tuhanmu harus dibaptis gitu. Mama saya belum bisa ngomong baptis gitu ya, jadi mama saya itu ngomongnya baptis gitu. Jadi saya bilang, hah Mam, yang benar, saya bilang gitu. Iya, saya bilang, ini serius Mam, saya bilang. Iya, kok kamu gak percaya sih, katanya gitu. Mau dong, yang dibaptis dicelup-celup itu katamu, katanya. Oh, ya udah, saya hubungi dulu gembala saya ya Mam. Iya, katanya. Akhirnya singkat cerita, saya teleponlah gembala saya waktu itu. Pak Pendeta Daud Sutikno dan Ibu Popi. Dan lalu ada kayak musik tuh, kayak saksi gitu ya. Dan akhirnya kita atur waktu untuk ketemu dengan gembala. Akhirnya tiba waktunya itu mama saya ketemu dengan gembala saya. Tapi karena jadwal baptis itu tiap awal bulan dan harus tunggu beberapa orang dulu ya, karena kan masing-masing gereja kan ada jadwalnya ya. Terus akhirnya pada saat itu ketemu gembala saya itu, mama saya itu mengucapkan pernyataannya bahwa terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan dari dalam hati dan lewat mulut gitu ya. Jadi disaksikan gembala saya, istri gembala, dan kadep musik saya Kakak Terry. Jadi itu gitu ya. Nah kemudian untuk dibaptisnya itu nunggu bulan depan, karena kan jadwal baptis di gereja saya waktu itu awal bulan. Jadi di situ terus akhirnya singkat cerita, setelah menyatakan bahwa terima Yeshua Masiah sebagai Tuhan secara pribadi, baik melalui mulut dan hati, dibimbing perkataan oleh gembala saya. Setelah acara itu semua kasih ucapan selamat dong ya kan, selamat ya ibu gitu. Akhirnya pulanglah kami ke rumah. Pulang ke rumah saya bilang sama mami, nanti siap-siap ya mam, bulan depan dibaptis. Terus mami saya bilang, ingat ya Wi, kamu jangan keceplosan sama kakak-kakakmu, sama saudara yang lain. Lalu saya bilang, mam, kalau saya itu gak usah diajarin, kalau itu mah saya tahu. Saya bilang, mami ini yang jangan keceplosan, mami kan tukang lupa, aku bilang gitu. Terus, oh iya ya, iya bener-bener, waduh gimana nih ya, kayak gitu. Terus singkat cerita, karena terlalu happy mama saya, akhirnya mama saya sendirilah yang telepon kakak saya cerita bahwa bulan depan mau dibaptis. Nah, saya bilang kan, mami sendiri kan. Akhirnya di situ kakak saya marah. Ya, marah banget. Karena dianggapnya saya ini mengkristenkan mami gitu. Padahal mami sendiri yang mau gitu. Itu hanya mami yang tahu, saya dan Tuhan. Tetapi pernyataan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kan ada saksinya. Dan itu tanpa ada paksaan. Tetapi saya dituduh di situ bahwa saya mengkristenkan mami, dan ternyata saya mau merawat mami itu ada udang di balik batu gitu. Dituduhnya saya ini mau mengkristenkan. Tapi saya nggak pernah marah saudara. Saya pikir udah biarin aja lah, saya nggak mau jabanin marah gitu ya. Saya diem aja, karena mama saya ngomongnya gini, jangan lupa ya, bulan depan mami itu mau dibaptis. Terus kakak saya nanya, apa sih itu dibaptis? Mam, apa itu dibaptis? Terus mami saya bilang, itu loh yang dicelup-celup katanya. Yang katanya kalau mau ikut Tuhan Yesus itu harus dicelup-celup gitu. Terus aduh, itu kakak saya benar-benar marah. Akhirnya singkat cerita, paginya mama saya cerita di kakak saya itu, siangnya jam 2 kakak saya langsung jemput mama saya. Langsung diambil semua baju-bajunya, dijemput dari rumah saya, dibawa ke Surabaya. Langsung dibawa jauh. Di situ saya tidak boleh lagi menghubungi mami saya sampai kapanpun. Saya nangis ya.
nangis karena kok jadinya kayak gini. Tapi mami sempat bilang, maafin saya ya Dewi, aduh katanya, kok saya keceplosan katanya, habis seneng banget mau dicelup-celup katanya, mau dibaptis gitu. Saya bilang nggak apa-apa mam, tetap percaya ya sama Yesua. Walaupun mami KTP-nya Muslim, tetapi hati dan mulut mami sudah percaya Yesua. Saya percaya mami sudah diselamatkan. Oh begitu katanya gitu. Gimana ini, saya nggak bisa ke gereja lagi dong, nggak bisa joget-joget lagi dong katanya. Saya kesian gitu ya saudara. Aduh kenapa kok jadi kayak gini gitu. Tapi akhirnya di situ saya ambil positif. Ya sudah, mungkin ini yang terbaik gitu ya. Akhirnya mami saya dibawa ke Surabaya dan saya beberapa bulan tidak bisa telepon mami saya. Singkat cerita, mami saya akhirnya dibawa lagi ke Bekasi, ke tempat kakak saya dari Surabaya itu dalam keadaan tidak sadar dan tidak ingat kami anak-anaknya. Jadi akhirnya mami saya dibawa ke ICU. Sampai singkat cerita keluar dari ICU pun mami saya tidak ingat anak-anaknya semua. Jadi saya dipanggil tante lah, saya dipanggil mbak lah gitu ya. Tapi tetap terus saya bisikkan di telinga mami saya bahwa mami, Yesua Hamasia mengasihi mami, Yesua Hamasia sangat sayang sama mami. Mami jangan takut ya, Yesua Hamasia selalu peluk mami. Dia cuma nangis, keluar air matanya gitu ya. Dia lihat saya nggak bisa ngomong, cuma ya begitulah. Akhirnya singkat cerita keluar dari rumah sakit setelah 1 minggu ya, keluar dari rumah sakit, mami saya dibawa ke rumah kakak saya yang di Bekasi dan dirawat di situ. Dan tidak lama setelah itu akhirnya mami saya dipanggil Tuhan. Dan saya ingat betul waktu mami saya masih sama saya, masih tinggal sama saya, dia ngomong gini, Dewi, kamu kok baik banget. Kamu dulu saya mau bunuh, kamu dulu saya siksa, tapi kok sekarang kamu yang rawat mami. Kamu gak marah sama mami, kamu gak dendam sama mami, kamu anak yang baik. Oh di situ saya peluk mami saya, mam. Itu karena kasih Yesua, saya bilang gitu. Yesua mengajarkan kepada saya untuk saya mengampuni orang yang menyakiti saya bilang gitu. Itulah ajaran kasih Tuhan, saya bilang. Itu tidak ada di agama manapun. Kalau Tuhan bilang, kalau kamu ditampar pipi kiri, kamu harus kasih pipi kanan. Saya bilang begitu sama mami. Oh begitu ya, enak ya jadi orang Kristen katanya, bisa begitu baik ya katanya gitu. Iya mam, saya bilang gitu. Jadi di situ saya melihat ya bahwa Tuhan itu kasihnya luar biasa. Dia dalam setiap langkah demi langkah itu selalu menuntun saya. Baik ketika saya terima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sampai saya juga merawat mama saya, itu Tuhan juga terus menuntun saya melalui sikap saya, perbuatan saya mengurus mama saya ini. Jadi saya percaya gitu lah. Saya itu dulu orangnya keras kepala. Saya itu dulunya orangnya itu yang tidak bisa mengampuni. Orangnya gini, saya kalau lu nyakitin gue, ya lu gue balas sakitin. Apa yang lu lakuin sama gue akan balas 1000 kali. Itu dulu saya. Tetapi ketika saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan betul-betul mendidik saya untuk menjadi anaknya yang menjadi tauladan gitu ya. Ngikutin tauladan Yesus gitu ya. Secara manusia itu saya harus menyalipkan daging saya. Itu berat loh saudara. Itu sangat berat loh.
Apalagi saya dulu artis dangdut yang biasanya pegang uang banyak gitu ya. Saya dulu kalau show sehari itu bisa 3 tempat. Saya tidur itu cuma 2 jam itu udah syukur bisa tidur. Jadi saya sehari bisa show keliling 3 tempat, 4 tempat. Tahun 93-an itu sekali show saya nyanyi 2 lagu, 3 lagu, 5 juta saudara. Sekali tempat. Itu sehari bisa 3 tempat, bayangkan. Dan itu saya bisa loh. Ketika terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu saya bisa gini ya, kayak nerima gitu loh. Apapun yang Tuhan beri, saya bersyukur. Apapun yang Tuhan kasih, saya terima. Jadi saya nggak ada gitu, enakan dulu dong gue nyanyi. Enggak gitu ya. Jadi saya bersyukur. Dan ketika saya terima Yesus sebagai Tuhan saya secara pribadi, itu saya sempat tinggal di almarhum mertua saya di Pastori di GPDI Watampone waktu itu. Saya tinggal beberapa tahun. Di situ saya digembleng ya, secara mental saya digembleng untuk menjadi orang yang rendah hati. Tetapi saya nggak ada mengeluh, saya bersyukur gitu ya. Tetapi ada kalanya, namanya manusia ya, saya sempat juga mengalami kayak kayak shock gitu, kayak kaget. Begini ya, ikut Tuhan itu begini ya, gitu. Saya sempat mengalami waktu itu di titik terendah saya sempat hampir-hampir juga meninggalkan Tuhan. Nah, pada waktu itu, secara ekonomi saya sudah gak sanggup. Ya, ditambah lagi dalam rumah tangga ya. Saya tidak usah ceritakan rumah tangga masalah saya waktu itu. Saya gak sanggup, udah gak kuat lah ceritanya. Jadi saya udah siap-siap untuk besoknya subuh-subuh saya mau kabur saudara. Saya udah niat nih dalam hatiku mau kabur, aku mau tinggalin semua, aku mau kembali nyanyi dunia lagi, enak kayak dulu, sempat ngomel-ngomel gitu ya. Tidurlah saya malam itu, tapi udah ready nih, udah siap nih saya mau kabur, subuh saya tinggalin semua. Tapi saya tidur, secara sadar dan tidak sadar di alam roh itu saya didatengin Tuhan lagi saudara. Dalam mimpi saya tersungkur gini ya, jatuh tersungkur gitu. Lalu saya dikelilingi malaikat. Lalu di tengah-tengah saya itu, saya ditumpang tangan begini sama Yesus. Lalu saya dengar malaikat itu menyanyi dengan suara nyaring. Lagunya itu, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Itu yang saya dengar, malaikat menyanyi seperti itu. Lalu Tuhan tumpang tangan, Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu anakku. Jangan takut, jangan tinggalkan aku selalu menyertai engkau. Di situ saya bilang, dalam tersungkur saya bilang amin. Lalu saya bangun dari mimpi itu. Saya duduk, saya minta ampun sama Tuhan. Saya mengaku salah, saya bilang, Tuhan ampuni saya kalau saya mau meninggalkan engkau. Saya gak sanggup Tuhan, terlalu beban saya, terlalu berat. Tolong saya, kuatkan saya Tuhan. Saya janji Tuhan, saya gak akan tinggalin engkau. Akhirnya saudara, batal. Yang tadinya saya mau kabur, akhirnya batal. Puji Tuhan, sampai sekarang gak ada niat sedikit pun saya untuk tinggalkan Tuhan. Terlalu berharga Tuhan buat saya. Yesus masih segala-galanya buat saya. Jadi apapun yang terjadi, saya tetap berpegang pada firman Tuhan. Tuhan bilang, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau.
Tuhan bilang juga, kamu sudah dibenarkan oleh karena Yesus. Jadi kamu sudah dilepaskan dari murka Allah. Buat saya itu luar biasa. Kita yang sudah terima Yesus, jangan sia-siakan iman saudara kepada Tuhan. Masalah pergumulan boleh datang. Secara manusia sakit saudara ya. Secara daging itu gak kuat. Tetapi kalau kita berpegang pada firman Tuhan, maka Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan buat kita. Itu yang saya alami. Akhirnya saya tersungkur, saya minta ampun, saya mengaku salah. Di situ saya nggak jadi tinggalkan Tuhan. Saya melayani pekerjaan Tuhan sampai saat ini. Puji Tuhan. Dan hati saya itu ya, apalagi untuk kaum Kedar, itu luar biasa. Puji nama Tuhan juga. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan ponakan saya. Anaknya adik saya itu sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan menjadi masuk di kul di GBI di Kalideres. Jadi saya percaya firman-Nya digenapi bahwa satu orang percaya bertobat, maka seisi rumah diselamatkan oleh Tuhan. Saya percaya itu firman-Nya ya dan amin. Tidak ada yang insya Allah, tidak ada yang mudah-mudahan, tetapi ya dan amin, pasti. Jadi saya hanya pegang firman Tuhan. 2 kali saya melihat Tuhan mendatangi saya. Jadi 2 kali juga Tuhan meneguhkan saya supaya saya tetap kuat berpegang kepada Yesus. Dan singkat cerita akhirnya tadi ya mama saya meninggal. Sebelum meninggal saya sempat doakan, bisikan di telinganya walaupun beliau sudah gak bisa ngomong. Saya bilang, Mam, ingat ya, Yesua Hamasia sudah menunggu Mami di pintu surga. Mami nanti digendong oleh Yesua Hamasia. Jangan takut ya Mam. Saya bilang, Yesua Hamasia sudah menunggu Mami, sudah siap memeluk Mami, sudah siap menggendong Mami. Dia cuma melelehkan air mata. Rumah Mami sudah ada di surga, saya bilang gitu. Dia cuma melelehkan air mata. Melek juga enggak, cuma meleleh air mata aja. Saya percaya ya, Yesus sudah meneguhkan hati Mami saya. Jadi itulah perjalanan hidup pribadi saya. Sekali lagi, kesaksian ini tidak ada bermaksud untuk saya menjelek-jelekkan kakak saya, menjelek-jelekkan mama saya. Tidak, saya sangat menyayangi kakak-kakak saya. Tetapi ini hanya kesaksian pribadi saya. Namanya kesaksian kan harus diungkap dong yang sebenarnya gitu ya. Gak boleh diada-adain gitu. Bukan juga mau mengungkit-ungkit almarhumah mami saya yang sudah meninggal. Tidak. Karena beberapa kali juga saya ditelepon oleh adik saya. Dia bilang, tolong dong kalau kesaksian diundang ke gereja kek, mau apa kek, gak usah sebut-sebut lagi nama mami gitu ya. Mami kan sudah meninggal gitu. Jadi saya bilang, orang kalau kesaksian itu yang ngomong apa adanya. Cerita dong apa adanya dari sebelum kita terima Yesus. Kenapa jadi harus saya mengada-ada? Ya tapi gak usah bawa-bawa nama mami. Lah saya gak bawa nama mami. Saya bilang, lah itu kan saya cerita pribadi apa adanya. Dia diem. Saya bilang ya sudah. Saya bilang gitu. Ya udah deh, terserah Mbak. Yang penting aku udah ngasih tahu. Saya bilang ya udah, terserah saya. Saya bilang gitu. Jadi ya itulah, puji nama Tuhan. Itu perjalanan pribadi saya mengenal Yesus. Secara kedagingan itu luar biasa. Salib Kristus itu luar biasa. Tetapi kalau kita berjalan bersama Yesus, itu kita tidak usah khawatir, kita tidak usah takut. Semua dicukupkan Tuhan. Amin. Itu. Jadi saya itu penting ya pengenalan akan Tuhan kita. Jadi mengenal secara pribadi siapa Yesus yang kita sembah.
siapa Tuhan yang kita sembah itu kita penting untuk mengenal secara pribadi. Dan perlu untuk kita membuka pikiran kita mengalami pembaharuan akal budi. Ya, supaya apa? Supaya kita mengenal betul siapa yang kita sembah ini, gitu. Kalau kita sudah mengenal siapa yang kita sembah, maka kita nggak usah khawatir. Roh Allah itu kan ada di dalam kita. Otomatis kuasa Allah itu ada di dalam kita. Bahkan kita bisa menumpangkan tangan ke atas orang yang sakit, orang sakit itu sembuh. Amin. Kita sakit, kita doa. Kita perkatakan firman, aku sudah ditebus oleh darah Yesus. Oleh birur-birur Yesus, aku sudah sembuh. Jadi, begitu gitu. Kalau kita mengenal, supaya kita nggak goyah iman kita sama Tuhan yang kita sembah gitu, sis. Ya. Kalau dulu mungkin saya pernah mau tinggalkan Yesus karena saya belum mengerti betul gitu ya. Secara rohani saya berjalan sendiri, tidak ada yang membimbing gitu. Jadi saya baca Alkitab pun saya pikir waktu itu saya bacanya Kidung Agung. Jadi saya ngelihatnya Kidung Agung kan kayak puisi. Jadi saya belajar sendiri. Saya cara berdoa pun saya berdoa sendiri. Tuhan tuh luar biasa lah. Itu kalau kita membuka hati, Tuhan yang turun tangan, Tuhan yang ngajarin kita. Betul. Dari A sampai Z, dari yang kecil sekalipun Tuhan ajarin Sampai kita. yang besar. Ya, sampai kalau kita melakukan hal-hal yang enggak ini gitu ya, Roh Allah itu ngingetin gitu. Jangan gitu. Jadi dahsyat loh. Tuhan yang kita sembah itu dahsyat gitu. Jadi kita jangan pernah berkecil hati gitu. Kita jangan pernah ragu. Yesua Masih yang kita sembah itu dahsyat. Dia itu Allah yang hidup. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang hidup. Kuasanya sudah diberikan kepada kita. Maka gunakan otoritas Allah itu untuk kita berkata-kata secara positif. Pikiran harus positif, berkata pun harus positif. Perkatakan firman Tuhan dalam segala hal. Puji Tuhan, dengan talenta yang Tuhan berikan sebagai penyanyi, beliau seringkali diundang dan menyanyi di gereja-gereja. Dia dipakai oleh Tuhan dalam bidangnya untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya kesaksiannya dapat memberkati sahabat Eva Kreatif semuanya. Amin. Jangan lupa klik video yang di sini ya. Terima kasih.